Bagi manusia yang berilmu dan mau berpikir, alam semesta adalah kitab besar dalam memperoleh informasi dan pengetahuan yang akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pada alam semesta, terkandung nilai-nilai kebenaran universal yang bersifat eksak dan konstan. Ketidakmampuan dan kegagalan manusia dalam membaca, memahami, dan mengetahui hukum alam akan membawa dampak yang menyimpang dari fitrah atau proporsi manusia itu sendiri. Untuk itu, manusia dibekali sarana akal fikir untuk mengetahui, mempelajari, dan mengeksplorasi alam semesta bagi kemaslahatan umat manusia dan generasi selanjutnya, dengan mencontoh prinsip-prinsip penciptaan alam semesta. Alam semesta tercipta bukan dari hasil kebetulan semata, tetapi suatu bentuk perencanaan yang maha detail dan presisi, di mana setiap penciptaannya mempunyai tujuan. Seluruh penciptaan benda langit dan bumi terdiri atas materi yang tersusun atas unsur dan senyawa, baik unsur fisika maupun kimia. Dengan bertambahnya pengetahuan dan teknologi saat ini, kita dapat mengetahui betapa rumit dan kompleksnya pembentukan materi dari proses awal sampai sesuatu terwujud. Proses itu tidak bisa terlepas dari prinsip perencanaan dan pelaksanaan dari Sang Pencipta. Sehingga, pada titik kesimpulan, bahwa penciptaan alam semesta dan manusia adalah proses yang bertahap dan terencana, bukanlah sekedar simsalabim abrakadabra. Karena Tuhan semesta alam mencontohkan bahwa semua ciptaannya melalui proses. Inilah yang disebut dengan ilmu pasti. Dari penciptaan alam semesta dengan lebih dari miliaran jenis dan ragam objek dan makhluk hidup yang terkesan abstrak, namun semuanya saling terikat satu sama lain. Seluruh planet dan benda langit saling terhubung dengan peran dan gaya gravitasi masing-masing planet. Kesepasangan tidak hanya bermakna dari dua unsur, namun bisa lebih dari itu. Artinya, tidak ada ciptaannya yang berdiri sendiri. Dampak dari kesepasangan menghasilkan mekanisme alam semesta yang membentuk aturan atau sistem yang konstan, yang berfungsi menjaga kesinambungan alam semesta. Misalnya, negatif dan positif, siklus malam dan siang, dingin dan panas, yang akan memberikan dampak pula pada cara hidup manusia. Secara insting alamiah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalani tantangan dan hambatan dalam hidupnya. Manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling bertahan hidup. Adapun Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan genetika, suku bangsa, warna kulit, bahasa, dan budaya. Namun, bukan dalam rangka menciptakan perbedaan dan permusuhan. Akan tetapi, untuk saling mengenal dan saling mensejahterakan. Dalam penciptaan alam semesta, benda-benda langit berkelompok dalam gugusan bintang di mana masing-masing sistem bintang memiliki titik porosnya sendiri-sendiri. Bumi, tempat di mana kita hidup saat ini, berevolusi terhadap matahari yang menjadi pedoman perhitungan tahun bagi manusia. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ada prinsip struktural yang bekerja agar alam semesta ini menjadi teratur. Hal ini memberi pelajaran bagi kita semua dalam kehidupan sosial manusia. Untuk mencapai keteraturan, diperlukannya prinsip struktural, yaitu manajemen kepemimpinan untuk mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan semesta alam menciptakan segala sesuatu dengan prinsip kesetimbangan, baik dalam skala makro, sebagaimana matahari dan bulan berjalan di garis edar dan mempunyai perannya masing-masing. Serta dalam skala mikro, sebagaimana bakteri yang tidak mampu dijangkau dengan mata, namun memberikan kontribusi dalam penyeitimbangan alam. Kesetimbangan bermakna bahwa segala sesuatu diciptakan berdasarkan ukuran dan kadarnya masing-masing, sehingga menghasilkan kehidupan yang harmonis. Apabila manusia dapat mengambil pelajaran dari prinsip kesetimbangan, maka manusia akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.
Prinsip penciptaan alam, yaitu perencanaan, kesepasangan, struktural, dan kesetimbangan, adalah prinsip terintegrasi yang dicontohkan alam semesta untuk menuju kedamaian dan kesejahteraan. Apakah kita menjadikannya pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Itu adalah pertanyaan bagi kita semua.